Shalom, selamat pagi. Pada hari ini, Senin 31 Maret 2025, saya Deborah Mayang Arum akan membawakan sapaan dan renungan pagi. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu dan anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan membimbing kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa, dan berikanlah kami kekuatan untuk dapat melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah menanti dengan iman. Kita akan belajar dari Mazmur Daud pasal yang ke-27. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup ini, sering kita harus menunggu akan sesuatu yang kita harapkan. Entah itu menunggu pertemuan kita kembali dengan orang terkasih, menunggu kesembuhan atas sakit penyakit, menunggu keberhasilan untuk datang dalam hidup kita, dan lain sebagainya. Nyatanya, menunggu adalah hal yang tidak mudah, apalagi pada zaman seperti sekarang ini, di mana segala sesuatu bisa didapatkan dengan instan. Menunggu menjadi suatu hal yang makin dihindari, belum lagi dengan proses penantian yang dipenuhi dengan tantangan dan tanpa adanya dukungan dari orang lain. Menunggu menjadi sebuah hal yang menakutkan, tidak nyaman, dan melelahkan. Bahkan penantian juga bisa menjadi sesuatu yang mematahkan harapan dan iman kita, karena belum tentu apa yang kita tunggu akan menjadi sebuah kenyataan. Daud pun sebagai seorang raja yang dikatakan dekat dengan hati Tuhan, tidak lepas dari penantian. Namun, dalam penantiannya, ia tetap mengarahkan hati, pikiran, dan jiwanya kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam Mazmur 27. Pada bagian pertama, yaitu ayat 1-6, kita dapat melihat bagaimana ia fokus pada pribadi Tuhan dan mengimani siapa Tuhan yang ia sembah walaupun dalam penantian. Ia menyatakan bahwa Tuhan adalah terang, keselamatan, dan benteng hidupnya. Ia percaya dan yakin akan kuasa Tuhan. Hal itulah yang menjadi kekuatannya.
Ia tahu Allah akan melindunginya, dan karena itu ia menegakkan kepalanya. Demikian dengan kita. Kita ada dalam masa penantian misalnya. Mari pada saat itu kita belajar dari Daud untuk memfokuskan diri kita kepada Tuhan dan pribadinya untuk beroleh kekuatan dan perlindungan. Pada bagian yang kedua, yaitu ayat 7-12, kita dapat melihat bagaimana Daud yang adalah seorang raja datang di hadapan raja segala raja untuk menyatakan ketakutannya. Ia menyatakan ketergantungannya kepada Allah dalam doa untuk memohon perlindungan dan pertolongannya. Tidak hanya itu, kita dapat melihat bagaimana Daud meminta kepada Allah untuk menunjukkan jalan baginya. Hal ini menunjukkan bahwa ia berserah kepada Allah untuk membentuk dan mengarahkan pikiran, jiwa, dan hatinya dalam proses yang harus ia lalui dalam masa penantiannya. Ia tidak hanya sekedar meminta jalan keluar, namun ia juga meminta untuk dapat dibentuk sesuai dengan kehendak Allah dalam hidupnya, yang pasti membawanya kepada kebebasan yang sejati. Kita pun dapat hadir ke hadapan Allah dengan kejujuran kita dalam masa penantian kita yang tidak mudah, mengakui kelemahan kita dan meminta pertolongannya. Kita boleh mencurahkan isi hati kita, bahkan kemarahan, kekecewaan, dan berbagai perasaan negatif kita kepada Tuhan yang mengasihi kita dan meminta pertolongannya. Mari kita menyerahkan momen penantian kita sebagai waktu di mana Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya, sehingga saat penantian itu usai, baik dengan hasil yang kita harapkan maupun tidak, kita memiliki cara pandang baru dan rasa syukur terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Pada bagian yang ketiga, yaitu ayat 13 dan 14, Daud kembali menyatakan imannya kepada Allah. Ia memilih untuk percaya bahwa ia akan melihat kebaikan Allah dalam hidupnya yang menjadi dasar harapannya untuk terus kuat dan teguh dalam penantiannya. Dalam penantian kita pun dapat menyandarkan harapan kita kepada karakter Allah yang menunjukkan siapa dirinya. Ia adalah Allah yang baik, benar, adil, dan adalah kasih, sehingga kita dapat percaya bahwa apapun jawaban Allah dalam penantian kita, itu adalah yang terbaik, baik jika itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Memang tidak mudah dan tidak akan mampu kita memahami semua kebijaksanaannya, namun kita bisa percaya kepada pribadi Tuhan kita. Tidak akan Ia meninggalkan kita sendirian. Kita harus terus berjalan dan tidak menyerah. Oleh karena itu, dalam setiap penantian kita, mari kita mengarahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jujurlah kepadanya, bahwa permohonan kita padanya, dan percaya bahwa apapun yang Allah rencanakan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Kita dapat mengandalkan Tuhan kita yang hidup. Saudara-saudara, mari kita tutup renungan kita hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik, yang mau menerima kami namun juga mengubahkan kami. Tolonglah kami ya Tuhan dalam setiap musim hidup kami, baik dalam masa penantian maupun dalam menjalani hari-hari kami dengan penuh iman dan pengharapan akan Engkau. Beri kami kekuatan untuk terus melangkah bersama-Mu dan di dalam-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin.